Nah itu kalau kita tetap sekarang memang diuji lagi untuk LDRan gini terus kita berusaha ya nggak apa-apa, daripada kita ngomongnya tuh kayak apa ya, kayak terus ngeluh, aku nggak seneng gitu, kayak terus ngeluh istilahnya nggak ada gitu. Lebih baik kita bergegas, ngapain, bertindak apa gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Siapa saya? Pasti sudah tahu. Maksudnya kalau yang lihat gitu kan tahu kan di situ ada channel siapa gitu loh. Bukannya sudah tahu kayak so artis. Nah, gini teman-teman, semoga saya berdoa dulu buat semuanya ya sebelum saya memulai pembicaraan. Anggap aja ini saya lagi berandai-andai jadi psikolog nih lah, psikolog ataupun pembawa acara ya. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Saya doakan semoga kalian semuanya dilancarkan dalam segala urusan, rezeki, kesehatan, dan kita semua selalu bahagia, mensyukuri panjang umur ya teman-teman. Saya akan menghilangkan kata-kata gitu. Coba, saya bisa nggak? Nah, pelan-pelan saja untuk belajar nggak ngomong selalu kata gitu. Ya, ini nanti coba ditandain nih aku ngomong gitu apa enggak, kata-kata gitu apa enggak. Ya teman-teman, ini mau cerita soal bodohnya kita nggak peka dengan per-YouTubean. Saat itu YouTube lagi baik-baik saja, tidak banyak aturan dan menguntungkan gitu. Gitunya ada lagi tuh. Ya, seperti seperti kenapa ya aku suka banget kata gitu sama seperti itu. Coba kalau kalian bisa membaca prediksi ataupun psikolog orang gimana nih dengan bicara selalu kata-kata itu gitu loh, selalu tersisip di belakang ataupun di depan, itu tipe yang gimana? Coba tebak. Nah, teman-teman, ini ya bodohnya. Sebenarnya bukan soal bodoh juga sih. Ya bodoh pada masanya iya gitu, nggak membodohkan yang bodoh beneran tolol tolol gitu enggak sih, maksudnya ini bodoh yang apa ya, nggak peka gitu. Tapi dari semua itu kita berusaha nih cari peluang. Nah, orang tuh kalau nggak apa namanya mengalami sesuatu hal itu ya pasti nggak akan tahu gimana kita mulai belajarnya teman-teman. Nah, ini saya menghadap kamera, apakah benar kalau kayak gini lebih bagus? Saya selalu memandang diri saya sendiri, apakah harus memandang sebuah kamera? Itu satu titik. Nah, oke, coba saya belajar juga mandang di kamera untuk bicara. Anggap saja saya lagi bicara sama orang lain, ya banyak kalian semuanya itu ada gitunya lagi. Ya udah nggak apa-apa. Itu susah banget karena sudah pendono. Pendono itu apa? Pendono itu adalah kalau bahasa Jawa namanya pendono ya. Pendono itu bahasa tulung bahasa rumahku lah. Kalau kalian mungkin juga nggak semuanya tahu kebiasaan pendono itu. Nah, waktu maksudnya saya sama suami itu kan pernah viral tuh ya, viral sebentar ya sih. Waktu biasalah teman-teman kan suka LDRan tuh, cerita LDRan gimana gitu. Seperti itu ya. Tapi waktu itu kayak setiap hari tuh berudul teman-teman, dari subscribe-nya suamiku yang 6.000, aku inget tuh 6.000, terus menjadi langsung tuh setiap hari gitu, setiap kita ketemu LDRan itu ya, kita ketemu di bandara tuh langsung kayak banyak subscribe gitu loh, del gitu, sehari tuh berapa ribu gitu ya. Terus juga banyak respon yang baik, terus minta permintaan tapi kami nggak mengikuti gitu, kayak banyak keseharian diceritakan harusnya seperti itu gitu ya. Tapi ya gini ya, aku tuh juga nggak tahu juga, waktu itu kan juga baru pulang dari Hong Kong, luar negeri ya kita. Suami juga merantau di Korea. Jadi kita tuh bukan bukan menyepelekan itulah gitu. Setiap bulan
itu pernah dapet tuh berapa ya, 5 juta ya kalau nggak salah. Ini ngomongin YouTube tuh ternyata kalau kita memang bener banyak yang nonton itu menghasilkan gitu. Nah itu ada 5 juta tuh, tapi aku tuh nggak ngerasa kayak mensyukuri ya teman-teman, kayak ngerasa oh harusnya gitu loh, maksudnya harusnya dikembangkan ataupun gimana, nggak memikirkan itu. Karena apa? Bukan menyombongkan ya, kita fokus ke itu loh, ke pernikahan sama buat rumah. Itu kenapa kok kita nggak mengevlog. Nah ini buat teman-teman yang pemula YouTube, misalnya kalian pernah viral dalam apa, banyak peminatnya, itu segera aja diteruskan gitu, diteruskan biar merangsang penonton ya, jangan berhenti gitu aja gitu. Jadi jadi setelah lama, setelah itu ya, rumah itu harusnya kita update terus keseharian semuanya lah, pokoknya seperti menikmati setiap harinya gitu, biar tahu teman-teman gimana perjuangan kami, gimana setelah viral, setelah banyak yang nonton itu tadi ya. Jadi yang mungkin juga ada yang penasaran selanjutnya gimana kisahnya. Nah, lambat laun, lambat laun tuh malah dibawa ke objek wisata sama suamiku dan jarang mengekspos kita. Harusnya apapun itu di rumah, keluh kesah dan sebagainya, kegiatan realnya lah gitu ya. Ya bukannya nggak real sih jalan, tapi gobloknya kita yaitu kok nggak di nggak dibawa sambil kita memperkenalkan diri gitu ya, sambil belajar juga, nanti ada masukan dari teman-teman kan kita bisa belajar. Nah setelah itu nyeselnya ya di situ teman-teman, nyeselnya terus kita nge-YouTube lagi ya, terus YouTube sih sebenarnya, terus update, cuman kleru kleru bawani teman-teman, bawani itu nggak ke aku sama suami, itu ya konsepnya. Jadi dialihkan ke hal lain, harusnya yang jadi topik utama tuh saya sama suami gitu, gimana perkembangan kami belajar, terus semuanya lah ya yang kita lalui dalam itu gitu, harusnya di sharing gitu, di sharing ke teman yang memang menanti. Mereka kan juga ada yang request tuh yang masak, yang ngapain gitu kan, yang keseharian sama suami istri. Terus dari aku yang dulu malu kamera, harusnya itu bagus lah, terus digiring gitu. Sampai akhirnya hingga kita kita nggak memanfaatkan momen itu, cari penonton 100 aja tuh susah gitu loh. Mereka sudah nggak minat karena konsep kita sudah berbeda. Nah itulah ya namanya rezeki juga sih. Kita kan juga belajar, suami juga nggak tahu tuh. Aku kira juga subscribe yang setiap hari berapa ribu, 2.000 3.000 itu ke kita itu, aku kira memang YouTube tuh seperti itu. Ternyata enggak. Ternyata setelah aku ngalami sendiri, setelah nggak ada, istilahnya nggak dikenal orang ya teman-teman, kayak orang nggak menantikan kita, itu cari subscribe satu aja susah. Seperti halnya saya saat ini, susah banget cari subscribe satu, sehari satu aja, jangankan sehari, seminggu satu aja susah. Tapi saya tetap semangat ini ya, ini saya semangat tuh, saya giring ke bukan bukan mengharap ya, bukan mengharap yang seperti itu, saya lebih ke rencana Tuhan saja gitu. Dan saya belajar gini itu mengatur mental saya, nggak seperti dulu yang memang saya jadikan pekerjaan. Teman-teman, saya berharapnya seperti itu ya, jadikan pekerjaan gitu, terus banyak yang melihat, mungkin juga ada masukan sebenarnya seperti itu, terus nanti juga setiap bulan ataupun ada penghasilan gitu ya, di monet gitu mikirku. Tapi setelah kesini-sini YouTube semakin susah dan banyak juga tuh konten-konten yang menarik ya. Kalau saya kan yang ngedabrus kayak gini, ngomong apa gitu, kalau orang yang nggak suka, saya bukan nggak suka, kalau nggak minat dengan topik ataupun lah ngomong apa, itu banyak tontonan yang lebih menarik gitu, ngapain nonton saya gitu ya. Tapi terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semuanya yang sudah uh, mensupport saya ya sampai detik ini, mensupport saya. Dan saya pernah janji itu, pernah ada tuh ngomong ya dulu, kalau dalam jangka itu tuh aku 2000, aku akan bagi
bagi apa namanya, kamera ya buat buat apa itu, buat ngerekam gitu loh. Waktu itu sampai 2000 sampai detik itu aja gitu loh, cepet gitu. Ya akhirnya memang susah, nggak bisa. Ya udah nggak tahu tuh kameranya di mana, aku nggak tahu juga. Nah sekarang ini buat enjoy enjoy aja, dan aku juga belajar gitu, belajar. Biasanya aku ngobrol tuh di cermin. Setelah aku lihat motivasi orang itu, aku kembangkan itu kata-katanya, aku resapin dalam-dalam dan aku pelajari lah ya. Itu menurut aku pelajaran, apalagi tentang hidup, mensyukuri dan berusaha gitu ya. Terus apa yang saya jalani sekarang, gimana caranya juga pede, terus gimana caranya kita menghargai diri kita dan bisa membuat diri kita tuh lebih baik. Belajar sesuatu hal nggak usah takut gitu ya. Ini bagus juga untuk berlangsungnya untuk kedepannya kayak gitu. Kalau dulu jujur aja, saya tuh berharap banget tuh kayak ada penghasilan setiap bulan, karena pernah juga ngalami di channelnya suami aku tuh kan setiap bulan ada teman-teman ya itu tadi, tapi kita nggak bisa memanfaatkan momen. Harusnya digiring lah, mau makan tiwul bersama di Tegalan kita kan juga pernah tuh ya, seharusnya kayak gitu. Terus objek ke bantu mama, bantu siapa kayak gitu kan, kayak bantu orang tua, keseharian yang seru-seruan itu harusnya ada, kita harus bisa mengembangkan itu. Nah di otak kita belum ada seperti itu. Nah itu makanya ini penting banget buat teman-teman yang sudah eh, apa minat ke YouTube. Kalau channel kalian sudah bagus, grafik kalian itu yang nonton tuh sudah bagus ya, itu dikembangkan teman-teman gitu. Jadi harus lebih semangat lagi, dikembangkan, jangan patah semangat kayak gitu. Jadi setelah memang sudah ya seperti ini berjuangnya, aduh berapa berapa bulan ya aku nih, berapa bulan, berapa tahun tuh aku, berapa tahun aku masih segitu aja subscribernya, terus yang lihat juga cuma 13 15 kayak gitu ya. Tapi ya terima kasih semuanya. Nah saya cuman pengen belajar aja untuk ngobrol kayak gini tuh, aku bisa nerapin aku sama orang yang memang nyata gitu loh. Kayak bertemu sama orang, ngomongnya tuh harus gimana, terjaga dan sebagainya. Ini aku belajar ya dari sini juga, dari menatap kamera. Dulu tuh sangat minder sekali, menatap kamera tuh nggak pede, ada orang nggak pede. Tapi semenjak ada YouTube juga, dan saya memang sama suami disuruh ngonten, nah itu dulu sampai tukaran juga teman-teman, kayak ah nggak mau, ah aku nggak pede, nggak suka lagian ngonten apa kayak gitu ya, ngambek-ngambek gitu sama suami. Aku tuh nggak mau ngonten itu, aku nggak suka di bidang ini bukan bidangku, aku lebih suka ke jualan gitu. Terus suami ngomong ya itu peluang yang mana, nah itu kan belum merasuk ke hati saya ya kan, belum tahu. Dan setelah ada YouTube ini banyak banget tuh di pikiran yang pengen, ternyata kita mencoba sesuatu nggak harus juga, nggak ada ruginya, kenapa nggak gitu mencoba ya kan, mencoba sesuatu gitu meskipun nggak memikirkan tentang, aku ngadep kamera ya, nggak memikirkan tentang apa, nominal ataupun penghasilan itu kan. Kita ada ilmu gitu, ilmunya apa dari YouTube ini menurut saya sendiri, ilmunya adalah pede. Semakin pede, semakin kita tuh sekarang tuh semuanya dunianya tuh digital kayak gini ya, kayak apa ini, media kayak gini. Jadi kita lebih tahu nih gitu, mempelajari, lebih seneng lah untuk juga uh, menghibur diri teman-teman seperti itu. Jadi pesan saya ini saya ulangi lagi buat teman-teman yang sudah terjun ke YouTube ataupun ke apapun itu ya, tekunilah gitu. Kalau ada itu peluang, jangan anggap remeh seperti ah enggak gitu. Padahal itu kan kayak sebenarnya kayak siapa sih saya, siapa sih suami, kok banyak yang lihat, itu harusnya kita sudah fokus ke rumah, bikin rumah itu sama pernikahan sudah nggak bisa, kenapa nggak dikiring sekalian kita berusaha gitu, kayak bekerja kan itu gitu loh, kenapa enggak. Ya udahlah, terus kita tuh kayak kadang ketawa bareng, habis itu kayak mikir ya udah belum rezekinya sayang gitu, belum rezekinya gitu ya. Tapi dari sini juga
ini aku nggak aku buat-buat ya, aku memang orangnya tuh kalau ngelihat mengingat sesuatu hal yang memang sebuah perjuangan dan ada campur tangan Tuhan, dan saya yakin itu belum rezeki memang gitu loh. Itu yang aku inget tuh bukan ke hal itu, tapi ada teman hidup seperjuangan aku yang Tuhan kasih, yaitu suami, dan kita saling menguatkan, kita saling belajar dari yang dulu kayak istilahnya bukan menyepelekan ya, kayak waktu di rumah itu kan kita masih leha-leha, teman-teman kayak ya bingung karpe dewe gitu loh, kayak mau ngapain gitu. Tapi setelah oke, saya harus bergegas, ini pasti dibalik ini semua nanti Tuhan akan kasih rezeki gitu loh. Tuhan akan kasih jalan, kita kan berusaha gitu. Saya punya niat baik, suami punya niat baik. Nah, bener. Ternyata setelah saya tinggal di sini, suami saya tuh banyak perkembangannya gitu, mencoba nggak ke konsen ke YouTube aja gitu loh. YouTube ya tetap karena eman banget gitu ya, walaupun nggak menghasilkan, tapi dari situ juga suamiku kayak dikenal gitu ya, kayak teman-temannya kita juga kenal sama teman-teman YouTuber sesama, itu menurut aku kayak ilmu banget gitu loh, kayak rezeki itu. Jadi nggak ditinggalkan gitu YouTube. Nah, dari itu juga kita berusaha dan pengen ada perbaikan. Kita sudah sadar semuanya tentang, oh ternyata gini ya, orang berumah tangga usaha, mau usaha ya, itu ternyata ada jeda, ada sebuah apa ya, kejadian kejadian yang dimana kita tuh sebenarnya harus merangsang otak kita ataupun perasaan kita gitu. Kalau sudah nggak bisa gini gimana gitu loh, kita harus segera menemukan itu harus, jangan jangan ini yang aku alami ya waktu itu. Kenapa saya terus nekat juga, terus minta izin suami, memaksa juga sih gitu, karena aku yakinkan suami kita tuh butuh perubahan gitu setelah kita merantau segitu lama ya. Terus alhamdulillah Allah kasih mimpi kita dikabulkan, yaitu rumah, yaitu tadi Allah, bersyukur banget. Nah itu kalau kita tetap sekarang memang diuji lagi untuk LDRan gini, terus kita berusaha ya nggak apa-apa, daripada kita ngomongnya tuh kayak apa ya, kayak terus ngeluh, aku nggak seneng gitu, kayak terus ngeluh istilahnya, ah nggak ada gitu. Ah lebih baik kita bergegas, ngapain, bertindak apa gitu. Kita masih dikasih sehat ya, berdoa aja, ini jalan terbaik, memang ini yang harus kita jalani kayak gitu ya. Tapi kita juga harus punya target teman-teman gitu, karena kenapa, karena kan sudah menikah dan eh, nggak boleh terus-terusan melulu harta gitu ya, terpenting cukup gitu, maksudnya kita punya pengen usaha apa gitu biar bisa hidup nanti di Indonesia gitu, bisa melanjutkan apa istilahnya kayak cari makan gitu loh ya, cari makan, cari untuk mencukupi hidup kita gitu. Apalagi membantu orang tua itu bagus banget sebenarnya, niatnya kayak gitu ya itu teman-teman. Jadi liku-liku hidup itu seperti itu, terkadang kita dikasih jelek gitu ya, inilah pekerjaan gitu, kayak inilah momen yang harus kamu manfaatkan. Tapi manusia itu kan seperti saya halnya, nggak bisa langsung berpikir oh oke, langsung dijalankan gitu, langsung peka karena nggak punya pengalaman ya. Tapi dari situ belajar, jadinya kedepannya lebih terangsang lagi itu pikirannya, kalau kesempatan ini gimana, kalau ada kesempatan ini apakah harus diambil, apakah harus kita kembangkan, itu jadi lebih tahu kayak gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, semangat ya, buat saya juga terima kasih yang sudah mendukung saya, yang sudah menjadi teman saya. Semoga kalian semuanya sehat, dan maaf kalau saya uh, istilahnya apa, ngomongnya tuh kalau ada yang menyakitkan ataupun yang gimana gitu, mohon dimaafkan ya teman-teman. Saya juga belajar, saya juga manusia yang banyak salah.
Semoga kalian semuanya sehat selalu, dipanjangkan umurnya, rezeki yang lancar, dan bahagia selalu. Kita senantiasa tercukupi apapun yang kita inginkan. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.